Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dewita Maharani dengan NIM 21103040075 dari kelas Hukum Tenaga Kerja kelas A akan menjelaskan mengenai perlindungan upah tenaga kerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja diperuntukkan untuk menjamin hak pekerja serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun guna mewujudkan kesejahteraan pekerja serta keluarganya dengan turut memperhatikan kepentingan pengusaha. Pemenuhan hak dasar pekerja khususnya dalam perlindungan hukum itu diatur dalam pasal 67 hingga pasal 101 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang salah satunya mengenai hak cuti dan upah. Adapun pemberian upah ini dilakukan untuk memberikan penghidupan yang layak bagi para pekerja. Adapun pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam pasal 1 angka 30, yaitu hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah diberikan. Berdasarkan definisi pengertian upah tersebut, kita dapat menyimpulkan yaitu yang pertama, upah adalah hak pekerja sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan atau hal yang sudah dilakukan gitu. Yang kedua ada upah yang diterima pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang. Jadi kalau uang berarti barang itu berarti nggak bisa. Terus yang ketiga, upah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, sesuai kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misal emang udah perjanjiannya di awal kerja itu 3 juta per bulan, ya udah diberikannya 3 juta, nggak bisa kurang. Adapun kalau lebih itu bisa saja tunjangan gitu. Terus yang selanjutnya ada tunjangan bagi pekerja atau buruh yang merupakan komponen dari upah. Jadi tunjangan itu termasuk juga dari komponen dari upah. Adapun pengupahan itu sendiri ada asas-asasnya. Saya akan menjelaskan yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah. Yaitu yang pertama, hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan akan berakhir pada saat hubungan kerja putus, yaitu ini ada di dalam pasal 2. Dan yang kedua, pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Jadi apabila seorang laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, itu tidak boleh salah satunya si laki-laki ini misalkan memiliki upah yang lebih tinggi daripada perempuan karena beranggapan bahwa laki-laki ini cekatan gitu atau ya lebih mengistimewakan laki-laki, makanya upahnya laki-laki ini tinggi. Nah itu nggak boleh. Kalau bisa beda itu karena ya mungkin emang laki-lakinya memiliki posisi yang tinggi, itu tidak apa-apa. Adapun sistem pengupahannya yaitu yang pertama ada upah harian. Upah harian itu upah yang diterima oleh pegawai yang dibayarkan secara harian. Yang kedua ada upah mingguan, yaitu upah yang diterima dan diperoleh oleh pegawai yang dibayarkan secara per minggu. Yang ketiga ada upah satuan, yaitu upah atau imbalan yang diterima oleh pegawai yang dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Jadi satuan-satuan gitu. Terus yang terakhir ada upah borongan, adalah upah atau imbalan yang diterima oleh pegawai yang dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Jadi misalkan contohnya nih ingin membangun perumahan. Nah, perumahan itu
nanti dibayar pekerjanya itu dibayarkan setelah perumahan itu jadi gitu. Karena ini pekerjaannya hanya pekerjaan tertentu, tidak semua pekerjaan bisa mendapatkan upah borongan. Ada juga sistem pengupahan, yaitu terbagi menjadi dua. Ada sistem pengupahan pemerintah dan juga ada pengupahan perusahaan. Yang pertama, sistem pengupahan pemerintah di Indonesia. Ini umumnya akan selalu mempertimbangkan kemampuan pekerja dengan memperhatikan kebutuhan hidup pekerja, kesenjangan sosial, prestasi kerja, dan nilai kemanusiaan serta harga diri. Yang kedua, sistem pengupahan di tingkat perusahaan. Hal ini memperhatikan beberapa faktor, yaitu dengan adanya tingkatan pendidikan dan pelatihan tertentu, kondisi pasar kerja, proporsi biaya upah dengan biaya lain, hubungan harmonisasi kebijakan pemerintah dengan industrial, kemampuan berorganisasi dari pekerja, perkembangan teknologi, kemampuan perusahaan, dan juga kemampuan perusahaan. Adapun permasalahan upah yang ada di Indonesia ini, yaitu ada penurunan upah. Penurunan upah biasanya terjadi waktu kemarin corona gitu, jadi makanya perusahaan nggak ada pemasukan, akhirnya para pekerjanya diturunkan upahnya. Yang kedua, ada upah di bawah UMR atau UMK. Hal ini bisa terjadi di Jogja karena jadi tidak memenuhi kebutuhan hidupnya para pekerja. Yang ketiga, ada pemotongan upah, dan yang terakhir ada pemberian upah terlambat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.